Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan dua sosok inspiratif dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, tapi sebelum kita ngobrol bersama dua sosok inspiratif ini, kita kenalan dulu dong ya. Kenapa Teh Udi? Karena tak kenal maka tak sayang. Iya, kenalin aku Delia Marliana. Dan aku Triaudia yang bakal nemenin kalian buat bincang-bincang hari ini. Bintang tamu kita kali ini adalah ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut bintang tamu kita kali ini, Teh Febi dan Teh Nabila. Halo Teh Febi. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke topik nih Teh, boleh dong kenalan singkat dulu buat teman-teman di sini supaya pada kenal nih sama Teh cara ini. Aduh, Masya Allah. Mungkin dari Teh Febi dulu ya, lalu ke Teh Nabila. Ya, halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Febi Ayu Lestari. Aku merupakan mahasiswa D3 Akuntansi dan di sini aku diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kenalin semuanya, nama aku Nabila dan di sini kebetulan sedang menjabat menjadi wakil ketua Himpunan Akuntansi. Oke, Masya Allah banget ya. Gimana nih kuliahnya DPDT lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya walaupun agak ini ya, Agak gimana tuh? karena kan kita udah di semester 5 ya, jadi mungkin kalau di semester 5 tuh kayak kelihatan oh ini banyak tugas gini ya Teh, ngerasa kan? Gimana nih jadi seorang mahasiswa akuntansi? Katanya akuntansi itu menyeramkan. Wow. Gimana nih tanggapannya? Ya lebih gimana? Iya kan, padahal akuntansi itu menyenangkan ya kan? Gimana nih Teh tanggapannya? Ini dari siapa dulu nih? Boleh dari Teh Febi dulu. Boleh dari aku dulu. Kalau menurut aku nyeremin, mungkin teman-teman yang sedang menonton hari ini, kalau menurut aku nih ya, kalian kan belum terjun langsung di dunia akuntansi itu kayak gimana. Tapi setelah aku nikmati prosesnya gitu, teman-teman juga mengetahui bahwa ternyata nggak semenyeramkan itu. Dan ketika kita menjalani, emang sih istilah prosesnya tuh kayak kita harus ngerjain neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan akhirnya tuh gak balance gitu. Apalagi kan kalian kalau mahasiswa akuntansi, ini kenapa sih gak balance, ya kan? Nah itu sih kalau misalkan kayak menyeramkannya. Tapi kalau setelah mungkin dari teman-teman yang sedang menonton ataupun yang teman-teman rasakan setelah dijalani, oh ternyata gak seserem itu. Apalagi kalau kita sudah memprinsipkan gitu ya dalam diri kita bahwa kuliah itu, apalagi jurusan akuntansi yang emang kita kita minati, emang kita pengen gitu, dijalani dengan ikhlas sih sebenarnya. Harus lebih kemotivasi seperti itu. Iya. Kalau dari Teh Nabila gimana nih tanggapannya? Kayak katanya akuntansi menyeramkan itu. Kalau dari aku pribadi sih nggak menyeramkan, tapi malahan seru Ya, karena iya. setiap gimana semester semakin tinggi semakin banyak tantangan. Dari yang awalnya cuma jurnal-jurnal, sekarang udah buat laporan-laporan, kayak semakin banyak tantangannya, jadi lebih ke seru, nggak serem gitu. Jadi harus suka dulu ya Iya, kuliahnya. suka ya. dulu, Harus suka dulu bisa. baru bisa enjoy buat jalaninnya. Iya. Kalau dari Teteh nih kan jabat sebagai ketua ya sama wakil ketua himpunan, ada nggak sih tantangan yang dihadapin selama menjadi mahasiswa sekaligus pengurus organisasi? Boleh dong Teh diceritain apa aja tantangan yang pernah dialami? Wow. Kalau tantangan sih menurut aku ya, mungkin mau dari Teh Nabila dulu atau dari aku nih? Dari aku aja. Nah ini tantangan, sebenarnya setiap orang tuh punya tantangannya masing-masing ya. Kalau diri aku sendiri, karena aku tuh sekalian gitu ya bareng teman-teman, ini mah agak curhat mungkin ya, apa-apa. Enjoy aja Jadi sama kita. kalau misalkan pandai membagi waktu sih, yang dimana kalau misalkan kita lokasi dari kampus dan juga di rumah tuh lumayan jauh, nah itu harus membagi waktunya. Sedangkan kalau aku sendiri kan ada amanah lain gitu ya, selain dari himpunan mahasiswa akuntansi, ada juga dari kampusnya, terus ada juga kayak di luar.
Ya, jadi apalagi kan kalau misalkan nanti teman-teman ngerasain kalau udah kerja tiba-tiba nanti tuh kalian bakal ngerasain oh gimana sih caranya bagi waktu. Terus tantangan terbesar tuh paling kondisi fisik kita ya, apalagi kalau fisik kita udah burn out gitu kan, udah capek segala macam, akhirnya semua hal yang kita lakukan itu enggak berjalan. Nah, akhirnya capek sendiri kan sama kitanya. Dan tantangan yang pertama yang aku alami yaitu itu yang pertama tadi, membagi waktu. Terus yang kedua yaitu jika kalau misalkan kalian butuh kalau di kuliahan tuh kan perlu adanya teman ya, jangan sampai kita tuh kayak menyendiri. Nah itu tuh bisa menghambat sama potensi kita, apalagi kalau tugas-tugas kita dari dosen udah banyak banget. Nah itu tuh kayak apa sih itu tuh, jadi kalau sendiri tuh butuh penyemangat. butuh penyemangat, apalagi mungkin dari teman-teman ada Ada cem-cemannya ya. Nah, jadi butuh penyemangat juga. Dan ya sih paling itu aja kalau dari aku tantangannya. Dan apabila kalau dari teman-teman banyak cabang kayak harus kerja, harus organisasi, kuliah gitu, harus si pundaknya lebih dikuatkan lagi sih. Dikuat lagi ya, benar. Harus lebih kuat lagi. Karena apapun jalannya pasti ada tantangannya. Benar. Kalau dari Nabila, tantangannya apa aja nih yang pernah dialami? Kalau aku pribadi lebih ke sama kayak TPD, kayak waktu, kayak bagi waktu itu gimana antara belajar, kuliah, terus organisasi, UKM, kegiatan yang lain, terus menghilangkan rasa malas juga. Itu Ya. yang paling sulit. Menghilangkan rasa malas itu yang paling sulit banget. Paling itu sih kalau tantangan buat aku. Wah, luar biasa banget ya dari tim teteh ini. Terus ada nggak sih cara teteh supaya tetap semangat tuh ngadapin tantangan tersebut? Iya, biar tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang mungkin cukup berat ya. Boleh dari Boleh. Ini apa bisa santai kan? Bisa santai aja, santai. Maksud gimana nih? Cara biar tetap semangat buat menjalani Hari-hari pasti butuh penyemangat ya teman-teman. Penyemangat kan bisa dari keluarga. Iya, betul. Dari keluarga dulu, terus dari teman, habis itu dari yang lain bisa. Cari-cari, pokoknya kalau kita tuh lagi di titik-titik terendah, kita tuh berusaha mencari yang kesibukan yang lain yang membuat kita tuh kayak kembali lagi, moodnya balik lagi gitu. Harus punya mood booster ya. Kalau dari teteh gimana? Kalau dari aku semangat gitu ya, kan pasti tadi kan ada beberapa tantangan. Nah ada sih satu hal gitu ya yang buat aku semangat. Dan kalaupun misalkan udah capek lelah gitu ya, tadi yang kata Teh Nabila udah di titik terendah, aku tuh inget banget sama orang tua. Betul tua. Ya, apalagi mereka kan sekarang tuh lagi berusaha gitu ya buat si anak tuh biar jadi orang sukses gitu ya. Apalagi kalau kita ngejalanin kuliah ini dengan secara kayak nggak niat gitu ya, kayak kasihan gitu kan. Nah itu sih penyemangat aku kalau ketika aku lelah, aku capek, dan ketika semua itu udah teringat lah kepada orang tua pastinya itu. Dan nggak lupa juga aku melihat tim-tim dari himaku yang buat aku semangat gitu ya, apalagi ketika kita kayak membuat acara gitu ya. Nah kan semangat dari kalian tuh tumbuh kan, yuk kita rapat, yuk kita buat acara ini, dan kalian pun responnya tuh positif gitu. Nah itu yang membuat aku senang, apalagi jika kalian support acara itu, wah ini bagus nih Teh untuk acaranya. Nah itu sih yang lebih aku kayak nge-push gitu ya, kayak nge-push energi. Dan ada juga dari teman-teman aku yang dari kampus, terus ada juga dari para dosen mungkin ya yang selalu memotivasi
terlebih lagi kepada Pak Wawan mungkin ya. Wawan. Nah, Pak Wawan sering banget gitu ya kayak Suk jangan gini harus kayak gini. Nah mungkin itu bisa jadi apa ya, motivasi kita loh buat tetap terus semangat dalam berkuliah. Ya kalau Pak Teguh punya cem-ceman kan? Aduh, ya. cem-ceman. Oke, jadi selalu ingat orang tua ya guys, yang selalu mati-matian buat kita, jangan selalu leha-leha. Kasihan ada orang yang udah berjuang di belakang suksesnya kita. Nah, jadi kembali ke topik nih ya. Selama menjabat sebagai ketua dan wakil nih, boleh tahu nggak apa aja yang udah dicapai di sama teteh-teteh ini? Oke, alhamdulillah ya, dari aku, karena kita tuh periode 2025 dan juga 2026 selama menjabat, dan sebenarnya ketika kita mulai itu di bulan akhir ya, Iya. nah di bulan akhir ada beberapa sih yang perlu dievaluasi dan juga ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Apalagi nanti jika angkatan 27 yang akan meneruskan estafet organisasi Himaku ini, ya kalau bisa sih kayak lebih diperbaiki gitu ya. Dan terlebih lagi waktu kita menjabat di awal-awal sebelum tahun 2025 ini kan kita menjabat ini, awalnya kan kita juga mesti ada perkenalan terlebih dahulu ya, perkenalan dari teman-teman, terus setiap orang karakternya juga berbeda-beda pastinya. Nah di sanalah kita harus menyatukan nih sebagai ketua himpunan, apa sih ketika kita menjabat sebagai ketua dan wakil yang kurang dalam organisasi ini kita perbaiki, dan apa saja sih yang kayak apa ya, yang perlu ditambah. Nah dan alhamdulillahnya di masa periode jabatan akhir ini kita tuh udah mulai ada beberapa ya, udah banyak yang kita apa ya kayak terlaksana, dan itu pun berkat kerjasama kita gitu dari himpunan mahasiswa sendiri. Terlebih lagi ketika kita melaksanakan kegiatan itu bareng teman-teman dan juga bareng melibatkan para anggota. Nah itu sih yang paling ini, gimana sih cara kita biar ngajak gitu ya si anggota itu tuh bersatu gitu. Terlebih lagi kan kalau misalkan ada nih setiap orang tuh ini ya kayak berkelompok gitu kan. Oh iya. Nah suka ada yang kayak gitu tuh, jadi kadang kita sebagai ketua dan wakil tuh agak bingung ya teh. Ini kadang ada lah yang misalkan kayak gini masalah pribadi tuh ada yang dimasukin ke organisasi. Nah kadang itu tuh kayak pas kita perkumpulan akhirnya lah yang dimana kita sebagai ketua dan wakil harus ada penengahan. Nah jangan sampai dibawa-bawa ke organisasi, terlebih lagi ketika kita mengadakan rapat ataupun acara. Dan nanti pun mungkin aku titip gitu ya nanti ke adik-adik kelas, setelah periode ini selesai, silakan teman-teman buat menjalankan amanah dari himpunan mahasiswa akuntansi ini lebih baik lagi ke depannya. Apa yang kurangnya kalian tambahin, dan kalau misalkan dari angkatan kita ada buruk-buruknya atau misalkan oh ini tuh kurang baik sebenarnya, nah itu kalian buang aja gitu ya. Jadi itu yang mesti kalian evaluasi ya. Mungkin sih itu dari aku yang sebagai ketua gitu ya, menjabat selama 1 tahun di periode ini. Ya, sudah banyak yang dicapai ya untuk himpunan akuntansi ini. Apa dulu dong buat akuntansi? Nah, kita balik lagi ke jurusan akuntansi ya teh, yang katanya menyeramkan itu ya. Kan kata orang menyeramkan, tapi teteh-teteh ini milih buat masuk akuntansi. Nah, apa nih teh yang menginspirasi teteh-teteh ini buat masuk ke akuntansi? Iya, boleh. Sebenarnya ini nggak memang inspirasi, sedikit cerita ya teman-teman. Aku tuh milih jurusan akuntansi itu karena dulu waktu semasa SMA
kalian semasa SMA pasti pernah ada kayak malas catat atau jarang mencatat. Nah pas di pelajaran akuntansi aku tuh kan di SMA, buku aku paling lengkap di akuntansi. Jadi aku tuh milih karena gak pernah absen gitu, selalu masuk karena seru pelajarannya. Jadi setiap buku tuh lengkap, jadi suka sama akuntansi, jadi pilih akuntansi. Sama suka ya. Iya. Berarti suka hitung-hitungan ya? Hitung-hitung suka. Sama-sama duit. Nah, kalau TPB sendiri nih apa nih yang menginspirasi buat masuk akuntansi? Yang menginspirasi. Nah, ini ada cerita sih sebenarnya. Sebenarnya aku tuh waktu SMA bukan anak akuntansi sebenarnya. Dan itu pun bukan apa ya? Bukan ada dari pelajaran aku sendiri gitu. Nah, jadi aku tuh dulu anak IPA. Nah, Jauh banget ya? iya, Melenceng dari dari anak IPA. IPA. IPA kan banyaknya tuh fisika, Iya. biologi gitu kan. Nah, ketika masuk kuliah tuh kan ada beberapa prodi ya, yang dimana ada akuntansi, MI, APD, terus ada apa lagi sih? Pajakan. Nah, aku tanyalah ke teman aku, ini bagusnya apa ya kira-kira, dan aku pun ketika itu tuh melihat prospek peluang kerja sih sebenarnya. Oh ternyata prodi akuntansi itu emang lebih banyak juga prospek kerjanya, dan akhirnya di sana karena aku meminta pendapat dari orang tua juga dan alhamdulillah ada dukungannya, akhirnya memilihlah prodi akuntansi itu. Tapi ya mungkin pas awal-awal semester tuh emang agak gini, kok gini ternyata, dan dulunya tuh nggak tahu loh tentang kayak saham, obligasi, dan ternyata sekarang karena udah dibahas, ternyata tahu, ini nih sistem pencatatan jurnal, laporan keuangan di perusahaan tuh kayak gimana. Gitu sih kalau dari aku ya. Jadi dilihat dari prospek kerja kali ya. Iya benar-benar. Prospek kerjanya lebih luas ya kalau akuntansi. Oke nih, ke Hima lagi ya. Bentar lagi kan mau bakal lengser jabatan nih. Ada nggak sih yang dari TPP harapin ini buat Hima akuntansi ke depannya supaya lebih berkembang lagi? Lebih berkembang. Kalau dari aku sendiri ya, sebelum ke Teh Nabila, harapan buat aku untuk himpunan mahasiswa akuntansi ada satu sih. Jadikan himpunan mahasiswa akuntansi ini sebagai rumah kalian, yang dimana nanti ketika kalian ada apapun itu, jadikan rumah dan keluarga gitu teman-teman. Jangan sedih ya. Jadi jadikanlah rumah. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kan ini tuh tempat himpunan gitu ya, himpunan yang dimana di dalamnya tuh ada anak-anak akuntansi. Nah nanti ketika kalian masuk ke dalam rumah itu, yang pastinya kan mesti dijaga kebersamaannya, kekeluargaannya. Terlebih lagi ketika ada yang tersakiti di dalamnya, pasti harus diobati kan. Nah itu sih yang paling penting. Dan aku juga titip ke kalian, jaga semangatnya, jaga integritasnya, jaga nama baik himpunan mahasiswa akuntansi. Jangan sampai teman-teman pas ketika kita sudah selesai dari jabatan prodi ini dilepaslah gitu, misalkan kayak gitu ya. Jadi mesti kalian tuh harus ada bertahap lah. Jadi misalkan kita udah mulai nih dari angka 2, nah kalian tuh masuklah ke angka 3 gitu. Nah gitu. Tapi jangan sampai juga kalian mundur ke angka 1. Nah, karena kalau misalkan teman-teman dari nanti melanjutkan himpunan ini, ditakutkan gitu ya, karena kita kan mengetahui gitu ya, kampus kita tuh mungkin agak jadi gini ya, mungkin menurut orang-orang terlihat kecil gitu ya. Nah makanya aku tuh pengen yang tadinya kita tuh hanya bermimpi pengen kayak gini terwujud dari angkatan kalian, dan mudah-mudahan dan di angkatan selanjutnya tuh anak-anak akuntansinya tuh lebih banyak gitu dan lebih semangat lagi menjalani program gitu sih. Gimana Teh Nabila? Nabila nih harapannya Iya, gimana ya? Buat angkatan yang di depan kita atau angkatan yang Untuk adik-adik ITT selanjutnya untuk angkatan 27 ya berarti. Iya.
harapan aku ke depannya supaya himpunan akuntansi tetap berjalan ya, meskipun ya SDM-nya sangat minimal sekali. Dan semoga harapan aku ke depannya juga semakin banyak yang masuk ke akuntansi supaya terus berjalan nih himpunan kita, semakin banyak juga proker yang semakin kreatif. Ditunggu ya buat angkatan yang selanjutnya. Dan jangan lupa undang kita kalau ada Iya, acara itu. Jangan sampai putus ya kan silaturahminya. Jangan sampai. Gak kerasa ya udah mau lengser aja, padahal baru kemarin menjabat sebagai Iya, betul. Gak kerasa juga kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat teteh yang udah menyempatkan hadir buat hari ini, berbagi cerita buat kita yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga sukses selalu dan semangat terus ya Teh. Oke, sebelum kita tutup ini acaranya ya, aku pengen teteh-teteh ini kasih motivasi buat teman-teman semuanya yang bilang kalau akuntansi itu menyenangkan, biar mereka tuh memandang akuntansi itu sebagai hal yang menyenangkan, bukan hal yang menyeramkan. Kalau motivasi aku untuk teman-teman yang menurut kalian akuntansi itu menyeramkan, sebenarnya itu salah besar ya. Akuntansi itu asik, serius asik banget. Dan juga kalian jangan beranggapan bahwa akuntansi itu kayak sulit ataupun capek ataupun kayak harus ngitung-ngitung rumus, itu nggak ada. Padahal kalau kalian suka uang, nah kalian tuh bakal berhadapan kayak gitu. Tadi kan memang bilang emang suka uang gitu ya. Nah itu tuh bisa jadi motivasi buat diri kita. Dan nanti pun ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, akuntansi itu sebenarnya luas banget prospek pekerjaannya. Dan teman-teman juga kalau misalkan minat kayak kerjanya di KAP ataupun KJA gitu ya, nah itu bakal berhadapan langsung dengan uang. Nah tapi kalian juga jangan berkecil hati ya. Jadi kerja akuntansi itu nggak cuma hanya di KJA, KAP, bahkan kalian juga kalau misalkan ada jiwa entrepreneur kayak buka perusahaan, nah itu bisa banget dikelola uangnya sendiri, catatan ke kayak pendapatan, penjualannya. Nah itu nanti di akuntansi itu bakal dibahas deh. Jadi jangan sampai takut ya adik-adik, apalagi kalian sampai udah kayak nolak besar gitu. Dan ternyata nanti ketika kalian masuk ke prodi lain, akhirnya kalian kayak menyesal, menyesal ya gak masuk akuntansi gitu. Nah takutnya kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan yang sekarang mahasiswa kayak mau cari-cari kuliah, nah itu bisa jadi pilihan kalian gitu ya, prodi akuntansi. Dan kalau misalkan teman-teman minat bareng kita nih pengen ketemu bareng Teh Nabila, bareng aku, bareng moderator Teteh Cantik, nah bisa kuliah di sini, bener kan? Di mana tuh? Di Politeknik Praktisi. Gitu kayak mau. Nah itu kalau misalkan kalian ya pengen ini bisa bareng teman-teman, apalagi kan kita nanti bakal ada acara-acara ya. Nah apalagi kalau udah masuk ke Himaku ada acara kayak accounting club, gimana nanti tuh kita belajar bareng ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan kayak ini tuh akun ini tuh apa sih, nah nanti akan dibahas di acara tersebut gitu. Nah gimana nih, mungkin dari aku udah cukup sih. Oke, kalau dari Nabila nih, motivasi buat mahasiswa buat calon mahasiswa, dimana akuntansi memang bikin kita mikir keras sedikit, tapi justru dari situlah kita bisa menjadi luar biasa. Jadi teman-teman buat yang ragu masuk akuntansi itu nggak semenyeramkan itu, justru sangat menyenangkan. Apalagi kalau misalnya kayak kita di sini dosen-dosennya tuh baik-baik banget, semua teman-temannya kayak sportif, lingkungan kita tuh rasakan itu ya sportif banget gitu. Jadi jangan takut buat masuk akuntansi. Oke. Ini merupakan podcast terakhir kita ya Teh. Sedih banget, ini pertemuan terakhir. Mungkin insya Allah nanti next himpunan angkatan aku ya, angkatan selanjutnya, angkatan selanjutnya bisa meneruskan podcast ini. Jangan sampai ada akan terus karena dari mulai titik nol terus
semoga bisa terus berkembang lagi ya Teh. Amin. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita tutup podcast ini kita punya jargon, betul kan? Wow. Betul kan? Gak mungkin nggak tahu, masa nggak tahu? Iya dong. Oke, tahu. Jadi kalau aku bilang podcast tim aku, dijawabnya berbagi inspirasi bersama anak akuntansi. Oke, kita mulai ya.